Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Latifah dari program studi PGMI semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang diberikan oleh Ibu Lulu Wayuningsi MPD pada mata kuliah perkembangan peserta didik di SDM. Soal yang pertama yaitu setiap orang tua memiliki kewajiban untuk menanamkan karakter yang baik kepada anaknya. Jelaskan pendapat Anda terkait bagaimana cara orang tua melakukan hal tersebut kepada anak balita dan remaja. Pendapat saya terkait bagaimana cara orang tua melakukan hal tersebut kepada anak balita dan remaja adalah yang pertama, kepada anak balita. Orang tua dapat menanamkan karakter yang baik kepada anak balita dengan cara mengajari hal yang baik dan memberikan contoh yang baik. Ini dikarenakan balita adalah anak yang usia waktunya merekam hal-hal yang terjadi di dalam lingkungannya dan sekelilingnya. Agar balita memiliki karakter yang baik, orang tua harus menciptakan lingkungan untuk anak yang baik. Yang selanjutnya yaitu menanamkan karakter yang baik kepada anak remaja. Orang tua dapat menanamkan karakter yang baik kepada anak remaja bisa dimulai sejak balita. Namun jika terlambat, menurut pendapat saya, dapat dilakukan dengan cara memilah dan memilih, kemudian mengontrol dan mengawasi lingkungan dan teman bermainnya, kemudian menciptakan lingkungan yang baik atau suasana yang baik dalam rumah, dan kemudian sebagai orang tua juga kita harus menjaga sikap kita agar karakter dan perilaku anak juga menjadi baik. Pertanyaan yang kedua yaitu teori psikososial dari Erik Erikson mengandung pertentangan hasil akhir berupa bagaimana seseorang mencapai keseimbangan dalam hidupnya. Berdasarkan teori tersebut, jelaskan bagaimana individu bisa memiliki perasaan tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Dalam teori psikososial menurut Erik Erikson, tingkat pertama terjadi antara kelahiran sampai usia 1 tahun dan merupakan tingkatan yang paling dasar dalam hidup. Dalam tahap ini, bayi berusaha mencari pengasuhan dan kehangatan. Jika ibu berhasil memenuhi kebutuhan anaknya, sang anak akan mengembangkan kemampuan untuk dapat mempercayai dan dapat mengembangkan asa. Namun, jika proses ego ini tidak terselesaikan, individu tersebut akan mengalami kesulitan dalam membentuk rasa percaya dengan orang lain sepanjang hidupnya. Soal yang nomor 3 yaitu setiap perkembangan yang dialami oleh peserta didik mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Jelaskan hal-hal yang menyebabkan perbedaan yang dialami peserta didik di bidang psikomotorik, intelijensi, dan kecakapan bahasa. Yang pertama yaitu hal yang menyebabkan perbedaan dalam bidang psikomotorik. Ada kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Yang kedua yaitu intelijensi. Hal yang menyebabkan perbedaan dalam bidang intelijensi antara lain faktor individu, faktor lingkungan, peralatan atau fasilitas, dan tenaga pengajar. Untuk faktor individu sendiri berkaitan dengan potensi, bakat, kemampuan, dan kemampuan seorang pembelajar. Soal yang nomor 4 yaitu era pandemi yang tak kunjung usai memberikan pengaruh pada lingkungan kehidupan sosial. Bagaimana kondisi perkembangan anak-anak di lingkungan Anda, dan juga berikan gambaran kemungkinan solusi yang bisa dilakukan untuk membantu anak-anak bisa melaksanakan tugas perkembangannya dengan baik. Akibat dari pandemi yang tak kunjung usai, kondisi perkembangan
menjadi dewasa sebelum waktunya ini dikarenakan penggunaan gadget dan faktor lingkungan. Penggunaan gadget yang tanpa pengawasan orang tua mengakibatkan anak mencontoh hal-hal yang tidak baik. Solusi yang dapat dilakukan adalah orang tua dapat membatasi waktu bermain gadget anak, kemudian mengajak anak lebih produktif dengan cara mengisi waktu dengan kegiatan belajar. Soal yang kelima yaitu jelaskan pendapat Anda terkait pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik sebagai seorang calon guru. Nah, menurut pendapat saya ini penting mempelajari perkembangan peserta didik. Ini dikarenakan kita sebagai calon guru dapat memahami peserta didik dengan baik. Kemudian dapat membantu mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai. Dan saya sebagai calon guru juga dapat menetapkan model, strategi, dan metode apa yang cocok untuk digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.